Nama saya adalah Rizky Sanjaya Warubu. Biasa teman manggil saya Ricky. Saya suku Nias yang merupakan pulau bagian barat Indonesia, masih bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Umur saya saat ini 23 tahun. Di umur saya yang segitu, saya saat ini masih memiliki dua pahlawan dalam hidup saya, yaitu Papa dan Mama saya. Mereka saat ini masih selalu ada buat saya, sekalipun saya sudah tidak berada di sisi mereka, artinya jauh dari orang tua. Saat ini saya menempuh studi di STT Duta Panisal, Jember, Provinsi Jawa Timur. Kali ini, saya mau cerita tentang kehidupan, bagaimana Tuhan masih memberikan kehidupan bagi saya di masa yang krisis ini. Saya berada di STT Duta Panisal Jember kurang lebih 2 tahun. Bagaimana Tuhan bantu saya untuk menjadi manusia yang betul-betul manusia. Latar belakang kehidupan saya yang kurang baik ditempa dan diubah di tempat ini bukan hal yang mudah bagi saya. Saya bagaikan besi yang dibakar dan dibentuk sesuai keinginan agar dapat berguna. Walaupun sampai saat ini saya masih dalam proses, tapi saya selalu memandang bahwa saya akan berguna di mana saatnya saya selesai dibentuk. Di sini saya tidak sendirian, ada banyak teman-teman seperjuangan saya, dan tidak sedikit dari mereka yang gugur dalam penampian, di mana mereka juga tidak kuat ketika zona nyaman dari kebiasaan mereka ditempa. Tetapi sekalipun demikian, saya selalu berharap bahwa mereka pasti Tuhan tangkap untuk kembali menjadi berguna seperti yang Tuhan kehendaki. Saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan orang-orang hebat dalam hidup saya ketika kedua orang tua saya tidak berada di dekat saya. Mereka adalah orang tua kedua saya di sini yang selalu menjaga saya, membimbing dan mengarahkan saya. Juga Tuhan tidak biarkan saya hidup ketidaktahuan tentang apapun itu. Dia kirimkan kepada saya dosen-dosen yang luar biasa yang mendidik saya di sini sehingga betul menjadi manusia yang berpengetahuan. Saya bangga kepada beliau-beliau yang mau mengajari saya dengan tulus dan berharap bahwa saya juga akan menjadi orang yang lebih sukses dari mereka. Sekalipun terkadang mereka merasa lelah dan kesal ketika saya tidak menuruti apa yang mereka harapkan, tetapi mereka tetap sabar kepada saya dan jasa mereka tidak pernah terlupakan oleh saya. Merekalah orang-orang hebat yang menginspirasi saya untuk tetap berjuang dalam menjalani proses kehidupan ini. Itu pun tetap pemberian Tuhan Yesus kepada saya. Pernah terpikirkan untuk hidup bebas tanpa ada yang mengusik, tanpa aturan, tanpa pengawasan. Tapi saya tahu bahwa itu hanya keinginan semata seorang anak yang ingin merusak masa depannya. Pernah juga merasa lelah untuk belajar, lelah berdoa, lelah baca Alkitab, lelah ke gereja. Semuanya serasa hanya sekedar rutinitas. Tetapi Tuhan Yesus baik dan mengingatkan saya untuk dimana di saat kamu bosan melakukan sesuatu, disitulah kamu harus melakukannya. Ketika saya menjalani kehidupan ini, tidaklah semudah yang saya bayangkan. Banyak rintangan, banyak masalah. Tetapi saya percaya, setiap masalah yang saya alami tidak pernah melebihi kekuatan yang saya miliki. Sekalipun banyak rintangan dan masalah, saya juga menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Jadi, hidup ini berwarna-warni dan begitu indah ketika dijalani. Saat ini, saya tahu apa artinya kehidupan. Hidup bukan hanya menanti kematian atau menjalani alur takdir. Hidup juga bukan sebuah beban. Tetapi hidup adalah bagaimana saya berguna sebelum menuju kematian dan menikmati setiap perjalanannya. Bagaimana saya bisa membagikan orang yang berada di sekitar saya dan terlebih memuliakan Tuhan Yesus sebelum tiba saatnya nanti saya tak berdaya. Demikian kamu juga. Kamu pasti punya cerita tentang hidupmu. Percayalah, hidup yang kamu jalani saat ini, baik itu suka maupun duka, pasti berguna untuk membentuk kamu menjadi yang lebih baik. Yang terpenting adalah muliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Mari kita berkarya selama kita hidup. Amin.